Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup dengan integritas dan ketulusan adalah panggilan yang diberikan Tuhan kepada setiap umat-Nya. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tekanan, menjaga integritas bukanlah sesuatu yang mudah, terutama di tengah tuntutan dan godaan. Namun Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita, seperti dalam kitab Mazmur pasal 101 ayat 2, bahwa komitmen untuk hidup tidak bercela harus dimulai dari rumah kita sendiri. Raja Daud yang begitu dekat dengan Tuhan menyadari betapa pentingnya untuk hidup dengan cara yang sempurna, bukan hanya di hadapan banyak orang, tetapi juga di hadapan keluarganya sendiri. Mazmur pasal 101 ayat 2 mengatakan, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku." Demikianlah sebuah komitmen kehidupan dengan standar yang tinggi dari Raja Daud. Daud berkomitmen untuk dengan hati-hati, dengan bijak, menjaga hidupnya untuk berjalan dalam perfect way, cara dan jalan yang sempurna dan yang benar seturut perintah Tuhan. Dan dia berkomitmen untuk mempraktekannya terlebih dahulu dalam keluarganya. Dia fokus untuk hidup dengan hati yang sempurna, yang benar, dan itu ditunjukkan mulai dari rumahnya sendiri. Sebuah pelajaran penting yang kita pelajari dari kehidupan Daud adalah bahwa integritas harus dimulai dari dalam rumah. Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi orang lain jika di rumah sendiri kita tidak hidup dengan standar yang benar? Hidup dalam ketulusan hati dan berjalan dalam kebenaran tidak hanya terlihat ketika kita berada di gereja atau di tempat pelayanan, tetapi yang terpenting ketika kita berada di tengah keluarga kita, di tempat yang paling pribadi dan dekat. Siapa Daud? Tentu kita semua tahu. Dia adalah raja, dia pahlawan, dia orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia seorang penyembah yang begitu mengasihi Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Oleh karena dia begitu dekat dengan Tuhan, maka dia tahu apa yang Tuhan mau dari hidupnya, sehingga dia fokus untuk memperhatikan hidupnya sedemikian untuk berjalan dalam jalan yang benar, hidup dengan cara yang benar, dan semua dimulai dari rumahnya sendiri. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan integritas.
Ini bukan sekedar menjalani hidup dengan baik di depan orang banyak, tetapi juga menjaga hati dan sikap kita saat tidak ada yang melihat. Terutama bagi mereka yang melayani di bidang pujian dan penyembahan, pelayanan di atas panggung seharusnya tidak berhenti di sana. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Apakah kita juga hidup dengan integritas dan ketulusan di sana? Atau justru kita mengikuti cara dunia, kompromi dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Mari renungkan sejenak. Contoh, kita sebagai para penyembah yang dikhususkan melayani di bidang pujian penyembahan, saat kita melayani di panggung, di depan jemaat, begitu indah dengan persiapan latihan yang matang, begitu sempurna. Adakah saat kita di rumah, kita hidup juga dengan begitu indah? Adakah kita memperhatikan sikap dan cara hidup kita seperti Daud? Adakah di lingkup pekerjaan atau marketplace atau di mana saja kita juga memperhatikan sikap yang benar, melakukan dengan cara yang benar juga, ataukah kita mengikuti cara dunia? Belajarlah dari Daud. Dia memperhatikan sikap hati, memperhatikan hidup yang tidak bercela, menjaga integritas sebagai penyembah kapan saja, di mana saja. Semua haruslah tidak bercela dan hanya mengikuti cara yang sempurna dari Tuhan, bukan cara dari dunia ini. Hidup dengan cara yang benar bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Saat kita menjaga integritas kita, kita menjadi cermin dari kasih dan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-7 mengatakan, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu." Ayat ini mengingatkan kita untuk terus memperhatikan hidup kita, apakah kita sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap aspek kehidupan kita harus diperiksa, mulai dari rumah kita, pekerjaan kita, hingga hubungan kita dengan orang lain. Apakah kita sudah hidup dalam integritas? Apakah kita sudah mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan dalam setiap tindakan kita? Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup dalam integritas dan ketulusan adalah panggilan setiap orang percaya. Kita harus mulai memperhatikan hidup kita, tidak hanya di tempat pelayanan atau di hadapan orang lain, tetapi juga di rumah dan di tempat-tempat pribadi. Belajarlah dari Daud yang menjaga hidupnya dengan bijaksana, memulai dari dalam rumahnya sendiri. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam cara yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan cara dunia. Saat kita hidup dengan integritas, kita akan semakin menjadi seperti Yesus dan menyenangkan hatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu, kami menyadari bahwa kami seringkali gagal menjaga integritas kami, terutama di tempat-tempat yang tersembunyi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk hidup seperti Daud,
dengan ketulusan hati dan dalam jalan yang benar, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu dan menjauh dari cara dunia yang menyesatkan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup akan kasih dan kuasa-Mu. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.